Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum memulai renungan ini, saudara, saya ingin mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini saya siapkan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saudara. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan kita, saudara. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini yaitu kita dipanggil untuk setia. Ini yang akan kita bahas. Suatu ketika, saudara, seseorang bertanya kepada Ibu Tresia. Bertanya demikian, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan saat ini?" Dia katakan, "Apakah ibu tidak merasa gagal dalam pelayanan ini?" Lalu Ibu Tresia menjawab, dia katakan, saudara, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Itu yang dijawabkan, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap pelayan Tuhan, dimanapun dan dalam peran apapun kita, saudara, kita tidak dipanggil untuk berhasil. Ingat, saudara, sebab jika pemanggilan kita adalah keberhasilan, kita akan sangat riskan sesungguhnya jatuh kepada kesombongan, jatuh kepada penghal-halan segala cara. Pelayan Tuhan, saudara, dipanggil untuk setia. Setia melakukan tugas pelayanannya dengan penuh komitmen dan dengan penuh tanggung jawab. Ini yang perlu. Penuh komitmen, penuh tanggung jawab, semampunya, bukan semaunya. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus dibilang tidak berhasil semasa hidupnya. Betapa tidak, saudara, kalau kita perhatikan kisahnya, dia harus menjalani hukuman salib. Satu muridnya dikatakan di sini mengkhianati dia, satu muridnya menyangkal dia, dan para murid-muridnya yang lain kocar-kacir meninggalkan dia dan bersembunyi. Tidak satu pun yang menemani dia setia. Lalu 3 tahun berkarya, ujung-ujungnya hanya begitu saja mati seperti percuma. Itu yang kita lihat. Dia toh tetap, kalau kita perhatikan, apapun keadaannya, walaupun seperti itu, saudara, dia toh tetap setia menjalankan tugas pelayanannya itu. Walaupun menurut orang dia gagal, dia tetap setia. Dia tetap melaksanakan kehendak Bapaknya. Dia tetap menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak undur sedikit pun, sekalipun semua undur daripadanya. Itu sebabnya, sudah, kalau kita perhatikan di akhir dari semua kesetiaan Tuhan, dikatakan, Alkitab katakan, Filipi 2:8-9 mengatakan, dia ditinggikan di atas segalanya. Allah sangat meninggikan dia. Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan Yesus membuahkan keselamatan bagi manusia lewat kematiannya, pengorbanannya. Walaupun seakan-akan itu merupakan seperti kegagalan bagi banyak orang, tetapi dalam kesetiaan Tuhan itu menghasilkan buah keselamatan bagi kita. Dalam melayani, saudara, bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Bisa saja, sering terjadi, saudara. Bila kita menghadapi situasi demikian, janganlah langsung kita undur. Tetaplah setia, saudara. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah itu sia-sia. Sekalipun kita melihat seperti tidak berhasil, kalau kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia.
Lakukan bagian kita sebaik-baiknya dan serahkan hasilnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan buah kesetiaan kita dengan baik. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara. Itu yang ada dalam Roma 12 ayat 11. Lalu Paulus juga mengingatkan kepada kita, karena itu dikatakan, saudara, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang kita baca hari ini, saudara, dalam pembacaan ini. Jadi tetaplah saudara semangat melakukan apapun yang baik dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jangan pernah merasa bahwa saudara telah gagal hanya karena belum berhasil dalam pelayanan tersebut. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan yang salah itu. Karena setiap kita dipanggil kepada panggilan kesetiaan, bukan panggilan keberhasilan, saudara. Karena dalam kesetiaan kita itulah keberhasilan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah setia, sesungguhnya di hadapan Tuhan engkau sudah berhasil dalam pelayanan, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Ya, Tuhan kira menolong saudara melakukan apapun dalam hidupmu dengan setia sebagai pelayan sejati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia jugalah yang membuat hati kita percaya bahwa Dia sesungguhnya turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan ini kiranya memberkati kita. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara selama ini dalam mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, sekali lagi, kita dipanggil dalam panggilan kesetiaan, bukan panggilan keberhasilan. Karena keberhasilan pelayanan kita ada dalam kesetiaan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang memberkati kami saat ini. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus supaya kami mengerti kebenaran ini, memberkati kami semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat. Secara khusus hamba doakan yang sakit, pulihkanlah sakit penyakit mereka. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mencari jodoh juga Tuhan hamba doakan, tangan Tuhan menolong supaya mereka mendapatkan jodoh yang terbaik. Bahkan yang merindukan keturunan, Tuhan berkati mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat memperoleh keturunan yang baik. Dan masih banyak pengharapan umatmu saat ini yang diletakkan di tangan Tuhan. Berkatilah, biarlah mereka boleh menikmati sukacita karena Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah dan pergumulan umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, hubungi kami, saudara. Dan kalau saudara rindu didoakan, hubungi kami nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara. Dan saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.